Di tengah persaingan global, Indonesia berdiri sebagai negara kepulauan strategis yang tak bisa diabaikan. Namun, muncul satu tantangan baru, aturan CAATSA dari Amerika Serikat, negara yang berlabel arogansi dan adidaya. Sebuah undang-undang yang bisa memberi sanksi pada siapapun yang membeli alutsista dari Rusia, Iran, atau Korea Utara. Pertanyaannya, bagaimana Indonesia menyiasati aturan ini tanpa kehilangan kekuatan militernya? CAATSA, atau Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, adalah senjata diplomasi Amerika. Tujuannya menekan negara-negara yang masih membeli alutsista dari Rusia dan kolega. CAATSA bukan soal moral, bukan soal perdamaian, ini murni alat politik Amerika untuk menekan negara lain agar tunduk. Indonesia yang masih punya Sukhoi, helikopter Mi-17, Mi-35, sistem pertahanan OSA dan BUK, otomatis masuk radar ancaman sanksi. Kalau benar ditekan, Indonesia bisa lumpuh, suku cadang berhenti, transaksi internasional diblokir, bahkan hubungan dagang bisa terguncang. Inilah wujud nyata kolonialisme modern, senjata hukum internasional dipakai untuk mengendalikan kedaulatan negara lain. Indonesia tidak bisa lari dari posisi geografisnya. Indonesia adalah penguasa jalur laut dunia. Amerika butuh kita, Rusia butuh Indonesia, China apalagi. Tapi CAATSA menempatkan Indonesia pada dilema. Kalau ikut Amerika, Indonesia harus tinggalkan senjata Rusia. Kalau lawan Amerika, Indonesia berisiko dihukum. Inilah permainan kotor geopolitik, dan satu-satunya cara keluar adalah melawan dengan cara kemandirian bangsa sendiri. Strategi pertama adalah diversifikasi ekstrim. Indonesia tidak boleh, dan tidak akan lagi, bergantung pada satu pihak. Indonesia beli Rafale dari Perancis, beli F-15EX dari Amerika, dan kerjasama kembangkan jet tempur KF-21 bersama Korea Selatan. Negara ini kerjasama transfer teknologi bangun rudal bersama Turki. Negara ini siapkan kapal selam modern dengan Perancis dan Italia. Ini bukan sekadar belanja senjata, ini adalah pesan keras bagi dunia. Kalau Amerika menekan, kami masih punya Eropa. Kalau Eropa membatasi, kami punya Asia. Dan kalau semua pintu ditutup, kami akan membangun sendiri, dengan tangan bangsa Indonesia. Indonesia tidak bisa hanya diam, Indonesia harus berani bicara di forum dunia. Indonesia membeli senjata bukan untuk ikut perang Amerika, tapi untuk melindungi rakyatnya sendiri. Bahkan, Indonesia bisa menuntut pengecualian, seperti India, yang tetap membeli S-400 dari Rusia tanpa kena sanksi. Kalau India bisa, kenapa Indonesia tidak? Kalau Vietnam bisa, kenapa kita harus tunduk? Diplomasi kita harus berani, jangan jadi pengikut, tapi penentu arah. Strategi berikutnya, mandiri atau hancur. Indonesia harus siap membangun alutsista sendiri. Drone tempur kita sudah ada, tinggal pengembangan dan produksi massal. Rudal Erhan 122B sudah diuji dan sedang di tahap produksi dan pengembangan jangkauan. Tank Harimau sudah diproduksi. Kapal perang buatan PT PAL sudah berlayar. Kalau CAATSA menutup pintu impor, maka pintu industri dalam negeri harus dibuka selebar-lebarnya, karena lebih baik punya senjata buatan sendiri, daripada terus jadi sandera politik asing. Politik global seperti bermain di antara singa. Di dunia ini, semua negara besar adalah singa. Amerika, Rusia, China, semuanya lapar. Indonesia diibaratkan daging segar di tengah hutan. Kalau negara diam, negara ini akan dimakan. Kalau negara takut, negara ini akan diinjak. Tapi kalau kita pintar bermain, singa-singa itu akan saling berebut, dan Indonesia tetap berdiri. Itulah politik bebas aktif versi ekstrim, berkawan dengan semua, tapi tidak tunduk kepada siapapun yang mendikte negara ini. Indonesia akan tetap menjalin persahabatan dengan Amerika, dengan Rusia, dengan Tiongkok, bahkan dengan Eropa. Tapi tidak satupun dari mereka yang berhak menentukan arah negeri ini. Karena bagi Indonesia, kedaulatan bukan barang dagangan. Kedaulatan adalah harga mati, dan bangsa ini akan selalu memilih berdiri di atas kaki sendiri. CAATSA adalah tembok besar. Apakah Indonesia akan tunduk pada tekanan asing, atau justru bangkit menjadi bangsa yang tidak bisa diatur oleh siapapun? Satu yang pasti, kedaulatan tidak bisa ditawar, dan Indonesia harus siap membayar harga untuk mempertahankannya.
Pertanyaannya, kalau satu rudal balistik bisa menghancurkan satu kota kita, apakah kita masih mau menunggu, atau sudah saatnya Indonesia melawan dengan caranya sendiri? Tan Malaka pernah berkata, kemerdekaan hanya dapat dicapai dengan perjuangan, bukan pemberian penjajah. Baginya, tidak ada kompromi, hanya ada satu tujuan, 100% merdeka. Merdeka berarti berdiri di atas kaki sendiri, merdeka berarti lepas dari segala belenggu, dan merdeka berarti perjuangan bersama, seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara rakyat adalah bagian dari kekuatan bangsa. Bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia harus terus bermain di antara kekuatan besar dunia, atau sudah saatnya kita berdiri sepenuhnya dengan kekuatan sendiri? Dan jangan lupa, tekan tombol like, share, dan subscribe, agar semakin banyak yang tahu, bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa ditekan, kita adalah bangsa yang merdeka, dan akan selalu merdeka, sampai kapanpun. Dirgahayu NKRI.